Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di sini bersama saya Dendi Kurniawan dalam mata kuliah pemrograman web 1. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk kamera tidak saya nyalakan, kemudian video pembelajaran ini saya buat di awal karena koneksi internet yang sangat tidak memungkinkan di daerah saya, sehingga saya harus membuat video ini lebih awal ya, agar nanti videonya tidak buffering, tidak terjeda-jeda. Nah, kemudian ini video saya buat di siang hari, kemudian nanti proses uploadnya juga lama sekali ya, sehingga mungkin nanti mudah-mudahan ya bisa selesai upload di waktu yang tepat, sehingga bisa saya share video ini ke Anda semua tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal. Oke, baik, pada pertemuan yang keempat di sini nanti kita membahas mengenai mengatur format tag dengan CSS ya. Jadi seperti halnya kemarin sudah saya singgung sedikit sebenarnya untuk mengatur format tag. Ya, ada beberapa cara dalam CSS ya mengenai ataupun untuk mendesain sebuah teks, di mana di yang pertama itu adalah color. Fungsinya di sana adalah untuk mengatur warna ya. Kemudian value yang dapat diisi berupa warna ataupun kode warna. Nah, kode warna di sini bisa berupa bilangan heksa maupun bilangan biner maupun bilangan desimal. Ya, tentunya nanti mungkin ketika menggunakan biner diawali dengan tanda apa terlebih dahulu. Kemudian kalau menggunakan desimal, misalkan menggunakan sebuah pagar ya, ataupun jika heksa menggunakan kode H dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa berupa warna teks ya, jadi warnanya itu ditulis seperti kemarin, misalkan blue, red, kemudian green, yellow, orange, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengatur alignment-nya ya, tag alignment. Nah, jadi perintahnya nanti tag alignment .2 gitu ya. Dia digunakan untuk mengatur posisi alignment pada tag mau rata kiri maupun rata kanan. Kalau rata kiri berarti menggunakan left, nilainya, value-nya, rect untuk rata kanan, kemudian justify untuk rata kanan kiri ya, kemudian center untuk rata tengah. Seperti halnya pada di dalam Office Word ya. Kemudian yang ketiga ada text decoration, di mana dia digunakan untuk mengatur dekorasi dari sebuah teks. Value-nya berupa none ya. None itu berarti sama saja dia tidak aktif, tidak digunakan, atau overline. Ya, kalau overline itu untuk membuat teks memiliki garis pada bagian atas teks. Kemudian line strokes ya, untuk membuat garis yang mencoreng pada teksnya. Ya, atau seperti kalau di online shop ya, biasanya kalau harga promo ya, harga aslinya itu dicoret menggunakan line strokes ini. Kemudian underline garis bawah. Kalau overline garis atas, kalau underline garis bawah. Itu merupakan beberapa value yang ada di dalam text decoration. Kemudian ada text transform. Dia untuk mengatur kapital pada teks. Ya, misalkan kita mengetik di HTML itu hurufnya kecil semua. Kemudian kita ingin membuat ataupun menampilkan huruf tersebut menjadi besar semua. Ya, kita menggunakan uppercase. Ya, bisa menggunakan uppercase untuk memperbesar semua huruf, ataupun ketika di HTML-nya itu tertulis huruf besar semua seperti judul ya. Kemudian kita ingin mengulangi lagi di dalam judul tersebut, tetapi tulisannya kecil. Ya, kita menggunakan lowercase. Atau kita mau membuat tulisannya itu setiap huruf kata pertamanya itu menjadi besar, kemudian huruf berikutnya kecil, menggunakan kapitalis ya. Pada setiap kata menjadi huruf besar, awal kata. Itu merupakan text transform. Kemudian ada fungsi lagi text indent, digunakan untuk mengatur jarak alinea pada teksnya. Value yang bisa digunakan berupa nilai pixel dan nilai sesuai kebutuhan. Ya, ini untuk mengatur jarak alinea pada teks. Kemudian ada text spacing. Ya, text spacing dia digunakan untuk
mengatur jarak antar karakter. Nah, kalau tadi antar alinea, text spacing, antar karakter, value-nya sama, pixel. Kemudian kalau word spacing, mengatur jarak pada antar kata. Kalau tadi antar alinea, ini antar karakter, kemudian word spacing antar kata, value-nya sama, berupa nilai pixel. Nah, selanjutnya ada line height, digunakan untuk mengatur jarak antar baris pada tag value yang bisa diisi berupa nilai. Text shadow digunakan untuk mengatur efek bayangan yang ingin diisikan. Ya, nanti isinya langsung 3, jarak dari kiri, kanan, dan kedua ya. Ataupun di sini contoh yang pertama itu untuk mengatur jarak kiri kanan, dan yang kedua mengatur jarak atas bawah, dan yang ketiga adalah warna dari satunya. Bayangannya itu mau diwarnai apa. Nah, kemudian vertical alignment itu digunakan untuk mengatur alignment dalam bentuk vertikal. Nilainya bisa right, left, dan center. Nah, contoh dalam pengimplementasiannya ada contoh di situ kita menggunakan kelas tulisan warna. Ya, kemudian ini tag di dalam tag div. Kemudian belajar CSS Universitas Tekkom masuk ke dalam tag P ya. Nah, ini Anda perlu cermati di sana ada 3 tag P. Ya, yang pertama dikasih kelas, kemudian tag P yang kedua itu ditulis di dalam tag div. Ya, tag T di dalam tag div. Sementara untuk tag P yang ketiga itu dia tidak di dalam kelas dan juga tidak diberi nama kelas dan juga berdiri sendiri atau tidak dihimpit, tidak dimasukkan ke dalam tag div seperti yang tag P yang ada di tengah itu. Nah, jadi nanti untuk pemanggilannya kita menggunakan seperti ini. Nah, jadi untuk kelas kita menggunakan titik ya, seperti yang di atas ini. Kemudian kita merubah tag P yang ada di dalam tag div. Nah, jadi fungsinya ataupun pemanggilan selektornya itu adalah tagnya yang di luar dulu, tag div, baru spasi tag yang ada di dalam. Jadi nanti dia berfokus, ini khusus. Tag P yang ada di dalam tag div akan dibuat warnanya menjadi red. Kalau kita atur seperti ini saja sebenarnya juga bisa, tapi nanti keseluruhan warna yang menggunakan tag P itu akan berubah menjadi green, termasuk yang ada di dalam tag div. Nah, kalau ini nanti dia khusus. Jadi tag P yang ada di dalam tag div itu warnanya akan berubah menjadi merah. Sementara tag P yang ada di luar ataupun yang berdiri sendiri itu nanti warnanya akan berubah menjadi hijau. Nanti Anda bisa praktekkan ketika Anda sudah buat ini, kemudian tag div yang ini ya Anda hapus. Dan setelah itu gantian yang dihapus yang ini. Bagaimana hasilnya nanti? Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi warna yang ada di tag div, tag P yang ada di dalam tag div itu warnanya merah, yang di luar tag div warnanya hijau. Padahal sama-sama menggunakan tag P. Nah, selanjutnya ini ada contoh membuat alignment ya, contoh lainnya seperti itu. Kemudian stylenya seperti ini. Contohnya ya, tag alignment center, tag alignment right, kemudian di sana tag alignment justify. Jadi dia akan ditampilkan seperti itu. Nah, di sana ada tulisan lorem ipsum ya. Mana tadi? Lorem ipsum itu seperti data dummy ini. Lorem ipsum. Nah, jadi nanti Anda tinggal ketik saja lorem LOREM di dalam sublim text-nya. Saya contohkan sedikit. Indeks ini ya. Oke, saya buka full. Nah, di sana ketika biasanya kan dalam pembuatan web itu kan bingung ya mau diisi konten apa. Nah, ini lorem ipsum itu merupakan sebuah data dummy. Jadi semacam isi saja, dia nggak ada untuk mencoba saja ya. Ini misalkan saya tulis lorem gitu, kemudian saya tekan tombol tab, ya maka dia akan tertuliskan otomatis seperti itu. Ya, kemudian saya save, kemudian saya buka di dalam browser ya. Ini hasilnya seperti ini ya, dia dibuat rata kanan kiri. Jadi sebenarnya sama saja Anda membuat sebuah web dengan
tulisan seperti ini ya. Nah, tetapi kan kalau seperti itu nggak bagus, nggak bisa dibaca. Meskipun hanya untuk coba-coba, tapi kan kurang bagus. Jadi bisa menggunakan lorem ipsum. Ketik aja lorem, ditekan tombol tab. Nah, baik, selanjutnya mengenai masih di dalam ini ya, dalam membuat sebuah format teks. Ya, ini contoh lainnya, ini masih sama, cuma beda kelasnya aja, nama kelasnya diganti nanti, kemudian disesuaikan. Nah, ini ada teks decorationnya, underline, kemudian teks transformnya ya dibuat seperti itu, nanti dicoba-coba. Nah, enaknya menggunakan sebuah Sublime Text itu kan nanti dia muncul sarannya, jadi nanti Anda bisa mencobanya, misalkan seperti ini, text decoration kapitalis, text underline, contohnya apa ini, text transformnya, coba ya. Transform cuma itu ya. Saya coba di sana, misalkan, oh nggak ada ini, nanti aja ya. Saya gini, maksudnya itu mau mengganti, tetapi misalkan Anda nggak tahu pilihannya gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal tulis saja huruf A, oh pilihannya itu, huruf apalagi nanti yang ada, coba satu persatu. Nah, ini kalau di tag alignment pilihannya sedikitnya. Nah, misalkan seperti itu, Anda nanti pilih salah satu, ya, di enter. Ini satukan huruf I, muncul seperti itu. Anda enter, kemudian Anda save, Anda coba lihat. Nah, kalau Anda nggak online, Anda bisa menggunakan seperti ini. Anda lihatnya di indeks HTML-nya ya. Anda coba. Oh, masih sama ternyata ya. Jadi nanti coba lagi yang lain. Oke. Ntar ini saya nggak menggunakan mouse soalnya agak susah ya. Tempelkan di situ dulu. Nah, nanti contoh yang lain aja ya. Untuk pilihan ini soalnya sedikit, alignment, transform. Ya, ini seperti yang ada yang saya jelaskan tadi. Oke, contoh lainnya nanti. Oh, malah nggak ke-share ya screen-nya. Ya, nanti aja contohnya. Kita masuk ke dalam selanjutnya dulu. Mengenal position CSS. Nah, jadi position itu digunakan untuk mengatur posisi sebuah elemen HTML. Terkadang kita ingin menetapkan posisi sebuah elemen dengan elemen yang lain. Maka dengan menggunakan property position CSS, kita dapat menentukan sebuah elemen HTML dengan sesuai posisi yang kita inginkan. Ada beberapa perintah position ya, dimana di situ ada static, kemudian relatif, fixed, dan absolute. Masing-masing sudah saya bahas di sini. Mengenai position digunakan untuk mengatur elemen menjadi static secara defaultnya. Nah, contohnya di sana. Ya, jadi Anda bisa nulisnya seperti ini juga ya. Yang penting setiap statement diakhiri titik koma, kemudian diikuti statement selanjutnya. Ya, hasilnya dia tampilkan secara default. Ya, kemudian kalau relatif dia ditampilkan posisi normal. Perbedaannya itu. Kemudian kalau fixed dia tetap, meskipun nanti dia di scroll, dia akan tetap di atas, tidak akan tenggelam. Nah, contohnya seperti ini. Pernah kan Anda melihat sebuah website ketika dia di scroll ya, ini kan di tampilan atasnya, kemudian di scroll ke bawah, nah, dia tidak tenggelam, dia tetap berdiri di atas. Biasanya digunakan untuk navigasi barnya. Kalau absolute dia untuk menumpang tindih ya. Jadi nanti elemen 1 ditumpangi elemen 2. Biasanya digunakan sebagai list down, drop down ya ini. Jadi nanti di dalam sini ada tombol apa, diklik dia muncul seperti ini, menumpuk gitu ya. Ya, kemudian nanti dicoba-coba saja itu, dan nilainya juga diganti-ganti ya. Nilainya diganti-ganti. Itu mengenai elemen position
mengatur position, kemudian selanjutnya mengubah list CSS. Anda tahu list kan? Untuk tampilan titik, kemudian angka. Nah, di sana kita membuat sebuah tag HTML biasa, ya, kemudian menggunakan fungsi ul dan li dan all ya. Tahu bedanya ul dan all? Masih ingat nggak? Oke, jadi nanti di sana dia ditampilkan secara seperti list itu, kemudian kita berikan sentuhan pada CSS-nya, kita buat misalkan square menjadi kotak, kemudian circle menjadi bulat, ya, upper apa alpha, kemudian upper Roma. Jadi nanti dia ditampilkan huruf abjad alpha, kemudian ini Romawi. Nah, ini adalah contoh lain dalam pemanggilan selektor. Mana tadi? Kalau tadi kita menggunakan tag p di dalam tag div, kalau ini kelas di dalam tag ul. Ya, nama kelasnya apa? Makanan, ya, dia ul titik makanan. Kalau tadi tag p di dalam tag div, maka div spasi p, ya, untuk pemanggilan selektornya ini. Tetapi di sini dia menggunakan kelas, jadi tag yang di luar dulu yaitu tag ul kemudian titik, ya, karena kelas untuk pemanggilannya menggunakan titik. Nah, dia dibuat seperti itu dan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya akan contohkan tuh di sini. Ya, bentar saya share screen terlebih dahulu. Nah, ketika Anda ingin membuat sebuah list, ya, Anda nggak tahu pilihannya apa saja. Oke, saya buka dulu yang indeks awalnya. Ya, besar sekali nih. Ini karena saya zoom nih ya, biar terlihat maksudnya. Ini yang atas ya, yang bakso mie goreng sate, atau pada tag bakso mie ayam goreng tag ul kelas makanan. Tag ul kelas makanan di sini. Nah, misalkan Anda nggak tahu tipenya apa saja, Anda bisa tuliskan contoh ya, di huruf-huruf masing huruf, ada nggak di sini? Oh, ada nih. Ada, dicoba. Ethiopic halaman. Nah, ada enter. Kemudian ada chef. Ya, tadi kan dia di circle ya, kotak. Kemudian kita refresh, coba jadinya seperti apa. Oh, jadi bulat kalau tipe itu. Kemudian Anda coba lagi. Huruf E ya, tadi ada banyak. Nah, coba huruf lain. Lower Roman. Nah, ini sudah ada tadi di contoh yang selanjutnya. Ini misalkan ya. Tiger misalnya. Tiger. Kita save. Kemudian kita refresh. Oh, hasilnya sama ini. Berarti coba ganti lagi yang lain. I nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, atau A misalkan. Misalkan apa ya? Jadi ini yang mana toh? Waduh, ini salah tadi saya. Pantasan nggak muncul semua. Tadi ada di sini ya. Tadi error. Oke, misalkan upper Latin, saya enter, saya save. Ini sudah saya screen ya. Saya refresh. Oh, jadinya seperti itu. Huruf abjad besar. Misalkan kalau upper yang lain, nggak ada uppernya, cuma itu ya. Misalkan lower berarti menjadi hurufnya kecil ya. Misalkan aja contoh ya, save. Oh, jadi seperti ini. Ini jadi dicoba-coba kalau Anda offline, Anda bisa menggunakan teknik ini, tetapi kalau Anda online enak ya. Misalkan Somali, misalkan ya, Somali apa ini Somali. Jadi ada yang namanya beda tapi fungsinya sama. Ini sama. Atau misalkan binary ya, binary, jadi harusnya biner itu. Atau berbeda ya, kadang kan namanya aja yang mirip. Oke, kok sama semua ya? Sudah saya save belum tadi? Ya, ternyata sama. Ya, kalau Anda online enak. Misalkan di sini
Arabic. Kalau Anda online nanti bisa Anda mencari referensi tentang list dalam CSS. Tetapi kalau Anda offline, ya ini Arab ya. 1, 2, 3, 4. Dan apalagi tadi di huruf A banyak sekali. Nah, contoh saja satu sembarang. Oh, hasilnya seperti itu. Ya oke, nanti bisa Anda coba satu persatu mengenai dari menampilkan ataupun membuat list ini. Kemudian nanti Anda ganti value-nya, boleh Anda online ya, menggunakan perintah-perintah ataupun mencari perintah-perintah lain. Atau Anda coba secara offline-nya tadi. Oke, ini juga ada penjelasan sedikit mengenai yang saya ajarkan di sini tetapi ya. Baik, nanti ketika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di dalam grup WA ya, karena untuk di sini kan live saja nggak ada ya, karena ini video sudah saya buat kemudian saya upload. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini silahkan komentar positif di dalam video ini guna untuk absensi. Jadi silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Tulis video ataupun tulis komentar yang membangun tentunya. Contohnya videonya sangat bermanfaat ataupun bagus sekali atau bagaimana ya yang positif di dalam kolom komentar. Sekian untuk pertemuan yang keempat di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.